Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya saat ini masih berkenan membuat tugas atau mengerjakan tugas dari Pak dosen Pak Herpin Yogi Pradikta. Dan yang kedua kalinya salam serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Edus Alfaiz dengan nomor NPM 212102006666. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara ingin mempresentasikan atau memaparkan materi dari Pak dosen Herpin Yogi Pradikta, yaitu matkul filsafat hukum Islam, yang dimana materinya yaitu instrumen dalam filsafat hukum Islam. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy is love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis dan logis dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam. Definisi filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan dan menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang Allah tetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat Islam seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah, fikih, serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan, dan syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara, yasyara'u, syar'an, wasyari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat, yang berarti jalan yang diterapkan Tuhan, membuat manusia harus mengarahkan hidup untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dan saya di sini ingin menjelaskan ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut, yaitu ciri-cirinya itu yang pertama adalah ketuhanan universal, menyeluruh, asli dan abadi, mudah serta menghilangkan kesusahan, memelihara maslahat manusia, keseimbangan dan hubungan erat antara kaidah dan kehidupan. Pengertian fikih artinya paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah memahamkan mendalam para ulama
tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang yang membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi maupun dari perbuatan manusia yang hasil pemikirannya dinamakan dengan tasyri' wad'i. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri'. Sebaliknya, tasyri' di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Mungkin itu saja yang saya paparkan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.